Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Muiz dalam video Angga Suara Channel. Pada video kali ini saya akan mendiskusikan tema yaitu terkait dengan korupsi dan moral manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perilaku korupsi itu sudah marak terjadi khususnya di negara kita, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan korupsi ini adalah sesuatu yang variatif begitu ya. Jadi bukan hanya soal mencuri uang rakyat, tetapi juga soal bagaimana seorang penguasa misalnya kemudian menyalahgunakan jabatan yang diamanahkan kepadanya. Jadi ada banyak sekali model-model korupsi yang sering kita lihat di Indonesia. Banyak sekali upaya-upaya dalam pemberantasan korupsi. Misalnya penegakan hukum ya oleh KPK misalnya dan juga kepolisian. Jadi bagaimana kemudian hukum itu ditegakkan kepada para koruptor, akan tetapi walaupun hukum itu sedemikian rupa dibentuk untuk membuat efek jera terhadap para koruptor, tetapi juga itu tidak kemudian dengan serta-merta menghilangkan praktek-praktek korupsi yang ada di Indonesia. Nah, nanti kita akan mendiskusikan penyebab kenapa sampai praktek korupsi di Indonesia ini seolah-olah tidak akan pernah selesai begitu, atau tidak selesai-selesai seperti itu. Nah, nanti kita akan mendiskusikan penyebab-penyebabnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu faktor kenapa korupsi di Indonesia itu tetap lestari dan sulit untuk diberantas. Baik, mari kita mulai. Aristoteles pernah berkata bahwa antara moral dan politik itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang berbeda atau bukanlah sesuatu yang saling terpisah. Jadi moral dan politik itu sebenarnya adalah dua hal yang saling berkaitan, dan kalau salah satu ini cacat, maka di dalam konteks berpolitik ya, kalau salah satu ini kemudian cacat, maka politik itu pasti hanya akan membuahkan hasil yang tidak baik, seperti itu. Kata Aristoteles itu tidak ada moral di luar kehidupan politik, dan juga tak ada politik di luar persoalan moral. Artinya adalah orang yang berpolitik itu harusnya tidak memisahkan aspek-aspek moral di dalam kehidupan berpolitiknya begitu. Artinya politik yang dijalankan itu adalah politik yang berbasiskan landasan moral, seperti itu. Kalau seperti kata Gus Dur, sederhananya seperti kata Gus Dur itu bahwa politik itu kan tujuannya untuk kemanusiaan. Jadi orang yang berpolitik itu adalah orang yang harusnya bisa memfasilitasi atau bisa memanfaatkan wewenang politiknya misalnya untuk kemaslahatan umat manusia begitu, bukan untuk kemaslahatan diri pribadi dan golongan gitu. Misalkan kalau dia seorang pejabat publik, katakanlah dia seorang bupati misalkan, atau camat, atau gubernur atau wali kota dan seterusnya, maka jabatannya itu harusnya untuk menjalankan misi kemanusiaan, untuk mensejahterakan masyarakatnya, bukan untuk mensejahterakan kelompok dan golongannya gitu. Nah, saya kira ini juga sudah banyak didengar oleh teman-teman semua, tapi jarang juga kita atau para politisi kita untuk menerapkan prinsip seperti itu, bahwa yang namanya politik itu harusnya tidak terpisah dengan moralitas. Termasuk juga ungkapan zon politikon, artinya manusia sebagai makhluk sosial, kata ungkapan itu, bahwa sebagai manusia kita adalah makhluk sosial, dan sebagai makhluk sosial itu makna dari makhluk sosial itu bukan hanya sekedar kita bisa berinteraksi dengan manusia yang lain, atau dalam arti kita tidak bisa hidup sendiri begitu ya. Misalkan saya sudah pernah jelaskan dalam video sebelumnya bahwa sekarang ini manusia tidak bisa hidup sendiri misalnya, karena apa yang kita gunakan ini itu melibatkan manusia yang lain. Misalkan soal pakaian yang kita gunakan, tentu manusia yang lain yang membuat lalu kemudian HP yang kita gunakan, terus kendaraan yang kita gunakan itu juga melibatkan manusia yang lain. Maka kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini, pasti kita melibatkan manusia yang lain agar supaya kita bisa hidup bersama. Nah, tetapi makna zon politikon itu
atau manusia sebagai makhluk sosial itu lebih jauh dari itu atau lebih dalam dari itu. Artinya makna manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia itu punya tanggung jawab moral terhadap manusia yang lain, gitu. Jadi ketika seorang manusia berinteraksi dengan manusia yang lain, maka manusia itu dalam interaksi itu berbasiskan tanggung jawab moral, gitu. Nah, ini menurut Aristoteles, ini yang dimaksud Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang kemudian memiliki tanggung jawab moral itu, gitu. Jadi di saat dia berinteraksi dengan orang lain, maka di saat itulah dia memenuhi tanggung jawab moralnya, gitu. Nah, kita bisa lihat realita hari ini, apakah itu terbukti atau tidak. Apakah manusia itu ketika dia berinteraksi dengan yang lain, itu dia memenuhi tanggung jawab moralnya atau tidak. Ketika misalkan manusia itu sebagai pemimpin, katakanlah dia, sebagaimana saya katakan tadi, dia adalah seorang wali kota, atau seorang gubernur, atau seorang camat, atau seorang anggota DPR, dan seterusnya, apakah jabatannya itu digunakan untuk memenuhi tanggung jawab moral terhadap manusia yang lainnya atau tidak. Bahkan kita sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga pun, di dalam rumah tangga, apakah fungsi kita itu adalah fungsi pemimpin rumah tangga yang mengimplementasikan atau mengekspresikan tanggung jawab moral atau tidak, begitu. Nah, jadi ikatan kita dengan orang lain atau interaksi sosial kita dengan orang lain itu bukan hanya sekedar bahwa kita membutuhkan orang lain, tetapi di saat yang sama kita juga punya tanggung jawab moral terhadap orang lain, gitu. Artinya kita harus bersikap jujur terhadap mereka, kita harus memiliki integritas moral yang tinggi terhadap mereka, kita harus bersikap selayaknya sebagai manusia terhadap mereka, begitu. Jadi tidak menipu mereka, tidak kemudian menjadikan mereka sebagai objek politisasi dan semacamnya. Nah, jadi itulah saya kira yang kurang di kita. Nah, penyebab terjadinya korupsi adalah hal itu. Jadi bagaimana kemudian orang yang terlibat korupsi itu sebenarnya dia tidak mempraktekkan aspek moralitasnya terhadap apa yang diembannya. Jadi dia hanya menganggap politik itu hanya sebagai permainan saja, hanya sebagai soal menang kalah saja, tetapi aspek moralnya itu ditinggalkan. Padahal sebenarnya yang paling penting dari politik itu adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia yang lain, dan instrumen untuk memanusiakan manusia yang lain itu adalah moralitas. Jadi bagaimana kita bisa menjaga moralitas kita. Nah, jadi seperti itu. Maka korupsi itu menurut Aristoteles adalah sebenarnya korupsi itu pengertiannya bukan hanya sekedar mencuri uang milik orang lain atau mencuri hak orang lain dan menyalahgunakan jabatannya, tetapi korupsi itu lebih jauh dari itu adalah pembengkokan moral, kata Aristoteles. Jadi korupsi itu menunjuk pada busuknya penilaian karena kekuatan nafsu. Jadi pembengkokan moral itu misalnya, katakanlah salah satu contoh misalkan seorang hakim ketika dia menilai tersangka misalkan, atau seorang yang kemudian dibawa ke pengadilan, ketika dia melakukan penilaian, maka bisa jadi hakim itu tidak objektif di dalam melakukan penilaian karena moralnya itu tidak bagus, begitu. Nah, moral yang tidak bagus itulah yang kemudian menyebabkan dia menyalahgunakan wewenangnya, dalam arti korupsi itu tadi, gitu. Nah, jadi penyebab paling penting kenapa korupsi itu masih lestari sampai sekarang ini, walaupun katakanlah hukum itu semakin ketat ditegakkan, hukum itu semakin semakin membuat efek jera terhadap para koruptor, tetapi itu tidak menjamin korupsi di Indonesia itu akan hilang selama moralitas orang-orang di dalamnya itu masih begitu-begitu saja, gitu. Dan contoh-contoh itu banyak sekali saya lihat sekarang ini, itu banyak sekali. Dan contoh-contoh itu tidak perlu kita ini besar-besar. Contoh kecil saja misalkan soal tadi itu nepotisme dan juga gratifikasi tadi. Jadi bagaimana kemudian orang-orang itu memberikan pelayanan maksimal kalau dia diberi hadiah, atau bagaimana para pejabat publik tertentu itu kemudian memberi wewenang atau memberi jabatan kepada keluarganya sendiri, padahal keluarga yang diberi jabatan itu sama sekali tidak berkompeten
di dalam mengemban amanah itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah korupsi di Indonesia tidak akan pernah hilang selama moral bengkok itu, atau selama budaya kita itu masih masih membudayakan moral bengkok tadi itu. Jadi bagaimana kemudian moral kita itu tidak pernah akan lurus begitu ya. Termasuk saya sendiri mungkin masih saya tidak mengatakan bahwa diri saya ini adalah bersih, adalah orang yang bermoral baik, tetapi selama kita semua yang ada di Indonesia ini masih melestarikan moralitas yang buruk, maka pasti walaupun hukum di Indonesia ini ditegakkan setegak-tegaknya, seadil-adilnya, pasti korupsi di Indonesia ini tidak akan pernah selesai gitu. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi pada video-video berikut. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.